seorang hamba yang tidak ada batas, tidak ada ruang, tidak ada dinding, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam hidupnya menjadikan zikir menjadi pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul dari perjalanan hidupnya adalah bersama Allah. Di mana selalu bersama Allah. Zikir tidak saja pada saat kita duduk di majelis, di pasar, di kendaraan, di pesawat, di atas kereta, atau dalam situasi apapun. Allah selalu bersamanya. Sehingga tidak ada lagi bahasa lain. Maksud saya adalah tidak ada lagi pengaruh lain yang selalu mempengaruhi hidupnya kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala. Titik zikir itulah yang membawa seorang dalam hidup untuk tidak gelisah, tidak galau, tidak resah, tidak putus asa. Oleh karena kemana-mana hatinya bersama Allah. Kemana-mana persoalan hidupnya bersama Allah. Karena zikir itu membuat dia tenang, happy, damai. Bahkan zikir itu membuat dia tajam melihat dunia ini menjadi lahan untuk berbuat kebaikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu memberi energi kepada dirinya agar memandang dunia ini menjadi kendaraan. Zikir itu memberi energi sekaligus menjadi kecerdasan kepada seseorang hidupnya agar melihat bahwa masa depan adalah bertemu Allah. Masa depan adalah bertemu Rasulullah SAW. Itu akan terjadi oleh karena berlapang-lapang hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allah, berhenti di Allah, duduk karena Allah, berdiri karena Allah, berbaring karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Zikirnya tajam melihat Allah dengan sempurna. Karena berlapang-lapang untuk mengatakan, aku layak menjadi hamba Allah di saat aku tenang melihat Engkau ya Allah ya Rabb. Sehingga tidak ada orang lain yang masuk mempengaruhinya kecuali bersama Allah. Ingat, 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 ingat kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Sehingga kalau suatu waktu dia melakukan kehilafan, kesalahan, dia menangis oleh karena ada apa dengan jiwa, ada apa dengan raga sehingga sehari pun tidak menyebut nama Allah. Sedetik saja dia tidak menyebut nama Allah, tidak ingat kepada Allah, dia sangat menyesal dalam kehidupan. Oleh karena zikir itu membawa dia pada suasana untuk membuat dunia dia mendapatkan Allah dengan sempurna. Tatkala seseorang tidak memiliki zikir dalam hidupnya, lihat, sudah diberi oleh Allah, dia tidak bersyukur. Sudah ada pada dirinya, dia justru merasa tidak puas. Oleh karena zikir bagi dia tidak menjadi bahasa kehidupannya. Padahal zikir itu adalah bahasa kedekatan seorang hamba untuk menembus bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Bapak Ibu hadirin semua di mana saja berada, kemana jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzi nanasullaha fa ansahum ulaika humul fasikun. Siapa orang yang lupa kepada Allah, Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya. Orang lupa kepada dirinya adalah mereka yang tidak ada zikir dalam perjalanan hidupnya. Berada di jalan tol dalam keadaan macet, yang dia maki adalah petugas jalan tol. Sementara Allah membuat macet itu supaya dia melihat bagaimana Allah menampakkan rizki Allah di jalan tol itu. Sehingga fafiru ilallah, lari cari Allah dengan bahasa zikirnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam segala suasana. Tatkala seseorang tidak memiliki bahasa zikir, tidak memiliki pandangan zikir, justru pekerjaannya dari pagi kembali ke pagi lagi tidak akan selesai oleh karena tidak tenang dalam hidupnya.
Tidak istiqomah dalam hidupnya. Bahkan selalu galau oleh karena zikir tidak pernah menghiasi jiwa. Dan zikir tidak mengantarkan dirinya dengan darah yang mengalir sebagaimana darah berzikir memuji Allah. Allah, 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 Allah. Tatkala manusia dalam hidup seperti itu, mereka justru kemana-mana tidak pernah merasa terbeban dalam hidup kecuali mereka happy, bahagia, senang, sejahtera. Sejahtera oleh karena bertemu Allah dalam suasana zikir. Baik berkesendirian, bersama orang banyak, ataupun dalam situasi apapun dia selalu berada. Bahkan zikir itu menjadi bahasa dakwah, membuat hati menjadi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ma'iyatullah, senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu adalah olah rasa yang terbiasakan. Tidak mungkin akan mendapatkan itu kecuali karena proses pembiasaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Dr. Khalid Basalamah, bahwa zikir sebagai perenungan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dokter. Alhamdulillah. Kita selalu ucapkan kalimat yang mulia ini kepada satu-satunya zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menciptakan semua itu tanpa ada sekutu bersamanya. Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita agar bertambah dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Masuk dalam zikir itu membacakan senantiasa salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai dan suri tauladan kita, serta yang selalu kita idolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Saudaraku seiman, zikir itu diitlaqkan di dalam secara bahasa etimologi adalah mengingat. Kalau diikutkan dengan zikrullah berarti mengingat Allah. Secara terminologi yang digunakan umumnya bahasa adalah semua perkataan, semua perbuatan, semua niat yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala masuk dalam definisi zikir. Jadi salat, haji, zakat, membaca Al-Qur'an, zikir, kalimat-kalimat zikir yang merupakan substansial seperti tadi zikir yang dibaca misalnya. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan mengingat Allah, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, masuk dalam itlaqnya zikir. Jadi saya mengajak Anda semua untuk tidak sempit memahami zikir itu, tapi memang dia jauh lebih luas. Selama kita mengingat Allah, dalam arti kata mengerjakan perintahnya dalam bentuk apapun itu wajib atau sunnah, dan meninggalkan larangan yang haram ataupun makruh, masuk dalam zikrullah. Jadi bisa saja seseorang misalnya pada saat dia sedang mengantar sedekahnya kepada orang lain, maka itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun lisannya belum mengucapkan kata-kata subhanallah misalnya. Perilaku dia membawa sedekah adalah sebuah zikir. Seseorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, sebenarnya dia sedang berzikir kepada Allah karena dia tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melihat kemungkaran, ada orang berzina, ada orang mabuk, kemudian diingatkan, itu juga zikrullah. Termasuk majelis ilmu seperti ini adalah zikrullah. Jadi ini makna yang sebenarnya yang harus difahamin. Salah satu substansialnya adalah mengucapkan kalimat-kalimat nama-nama Allah, doa-doa dengan lisan kita dan dengan hati kita. Itu makna zikir yang mesti difahamin. Dan ini makna masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati seseorang akan tenang? Maksudnya kalau semua kehidupan dia sudah diikutin dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu makna yang lebih tepat untuk makna zikir. Jadi semuanya apa yang kita kerjakan masuk di dalamnya. Zikrullah ini dikerjakan oleh para ulama kita, tentu ke ulama kalau kita bahas adalah dimulai dari para sahabat, pimpinan mereka Nabi Muhammad SAW. Lalu semua orang yang beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka lakukan zikrullah. Kita ambil misalnya contoh salah satu substansial yang banyak difokus dalam zikir adalah mengucapkan dengan lisan. Ada seorang ulama tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Ayahnya Zubair bin Awam yang terkenal satu dari 10 orang yang jamin masuk surga. Urwah bin Zubair adalah ulamanya Madinah. Beliau pernah satu waktu diundang oleh Khalifah Umawi, kemudian membawa anaknya yang dia sudah didik hafal Quran, menghafal sekian banyak hadis, dikadar untuk menjadi pengganti beliau.
Datanglah ke istana khalifah di Damaskus, kemudian begitu tiba di sana ada kuda-kuda khalifah, kuda-kuda kerajaan yang memang dihiasi, dilatih khusus, sedang lewat. Anaknya pamit dengan dia mengatakan, ayah saya ingin melihat kuda-kuda ini. Anda silahkan kalau mau bertemu dengan khalifah. Maka ayahnya mengizinkan. Ringkas cerita, Urwah bertemu dengan Abdul Malik ibn Marwan, salah satu khalifah pada saat itu. Kemudian anaknya melihat kuda-kuda. Sementara dia lagi ngobrol sama khalifah, ternyata anaknya ini karena keasyikan melihat kuda tadi, tiba-tiba salah satu kuda yang didekatin mengangkat kakinya dan menendang dada anaknya, kemudian meninggal di tempat. Pada saat anaknya meninggal di tempat, maka datanglah pembawa berita kepada khalifah dan kepada Urwah bin Zubair ini, memohon maaf dan mengatakan ada sesuatu yang sedang terjadi, ada penting yang saya harus sampaikan. Kata khalifah, apa kau tidak lihat saya duduk dengan tamu khusus saya? Tidak boleh diganggu semestinya. Dia bilang, ini sangat penting wahai Amir Mukminin. Apa itu? Dia bilang, anaknya Tuan Urwah mati ditendang kuda. Khalifah pada saat itu sempat kaget, orang-orang di sekitar khalifah juga sempat kaget, apa yang harus dilakukan? Urwah ini tamu. Tapi ternyata Urwah tersenyum dan sambil mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Biarkan datangkan jenazah anak saya akan urus. Ringkas cerita, sangat tenang, tidak ada sesuatu yang membebani jiwanya. Dia pun kemudian mengurus jenazah anaknya. Tapi ini sesuatu yang masih kecil, saudaraku. Ada yang lebih besar, pada saat dia turunkan anaknya di kuburan, ada di dalam bahasa Arab penyakit di jenis tanah tertentu namanya gargarina. Gargarina saya tidak tahu terjemahan bahasa Indonesianya apa, tapi kalau kena ke kaki, maka kaki harus diamputasi, gitu kan. Dan ini tiba-tiba pada saat dia turunkan jenazah anaknya, begitu naik dari kuburan, kakinya kena gargarina, membusuk tiba-tiba. Sehat, tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba membusuk. Maka dibawalah dia keluar. Khalifah pun mendengar, lalu Khalifah mengatakan, panggilkan tabib yang terbaik. Ini tamu saya. Diperiksa oleh tabib yang terbaik, kata tabib tersebut, tidak ada jalan lain Amirul Mukminin, orang ini harus dipotong kakinya. Bagaimana caranya membahasakan kepada tamu ini? Maka Amirul Mukminin mengutus khatib, orang yang paling hebat berbicara, mengatur kata-kata yang santun untuk menyampaikan kepada Urwah. Maka dia pun akhirnya menyampaikan, ujung-ujungnya adalah, maaf, kaki Anda harus dipotong. Urwah tersenyum. Lalu kemudian Urwah mengatakan, lakukanlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian didatangkanlah tabib tersebut, komunikasi dengan khalifah, kita apakan nih? Cara dulu, tidak ada cara lain untuk mengoperasi atau amputasi, kita langsung to the point, amputasi kaki atau tangan yang bermasalah di anggota tubuh ini, kecuali harus minum khamar. Maka datanglah tabib ini membawa sekendi khamar di sebelah Urwah. Urwah bertanya, kenapa engkau datangkan khamar kepada saya? Dia bilang, wahai Tuan Urwah, kaki Anda akan saya potong. Kulit, daging, otot, semua tulangnya saya akan potong. Keluar darah, ini sakit. Kalau tidak minum khamar, tidak bisa. Kata Urwah, demi Allah, saya tidak pernah menyentuhnya selama saya hidup, maka tidak, selama saya sehat, maka tidak mungkin saya sentuh sementara saya sakit. Jangan datangkan ini. Kata tabibnya, lalu bagaimana jalan keluarnya? Ini saksi bahasan kita. Kata Urwah, saya akan memberikan kepada Anda jalan keluarnya, tapi berikan saya kesempatan untuk berpikir. Maka berkonsultasi lagi kembali si tabib ini kepada Amir Mukminin. Kata Amir Mukminin, carilah jalan yang terbaik. Didatangkanlah beberapa orang algojo yang badannya besar, kekar, yang kalau megang sesuatu bisa tidak bergerak. 6 orang masuk ke ruangan operasi ini di ruangan kerajaan. Lalu kemudian Urwah bertanya, kenapa Anda datangkan mereka ini? Kata tabibnya, kalau Anda tidak minum khamar, pasti Anda akan bergerak. Kami butuh orang-orang ini untuk memegang Anda. Kata Urwah, saya tidak butuh dengan mereka. Lalu kata tabibnya, bagaimana caranya? Kata dia, saya akan melakukan satu perbuatan. Kalau kau melihat wajah saya sudah berubah menjadi merah setelah saya berzikir kepada Allah, baru kamu potong kaki saya. Ini kisah nyata. Maka tabibnya pun mengatakan, saya belum pernah menemukan pasien seperti Urwah ini. Dia mengatakan zikrullah, tapi dia tamu khalifah, dipatuhilah. Kata tabib, baiklah kalau begitu. Mulailah dia berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai wajah dia memerah. Kata tabibnya, waktu wajahnya memerah, sambil tutup mata, saya langsung mengambil pisaunya, saya langsung memotong kakinya. Dan subhanallah, sampai selesai kakinya terputus, gitu kan. Orang Urwah ini wajahnya tidak berubah, tetap sama, zikir, suara zikirnya tetap sama, seperti dia tidak rasakan potongan itu. Maka setelah selesai, tabibnya menepuk tangannya mengatakan, Tuan Urwah sudah selesai. Dia membuka matanya.
Lalu kemudian kata tabib, tapi ini belum selesai semuanya. Saya cuma menyampaikan kaki sudah dipotong. Cara dulu teman-teman sekalian untuk memberhentikan darah, tidak ada jalan lain kecuali dicelupkan di minyak panas. Nggak ada cara lain, itu caranya. Maka tabib mengatakan, saya harus memberhentikan darah Anda. Kalau Anda bisa meninggal dengan ini. Caranya cuma satu, minyak panas dicelupin. Kata Urwah, lakukanlah. Dan saya akan berzikir kepada Allah, seperti tadi, pada saat wajah saya memerah, maka lakukanlah itu. Terjadilah, dia mulai lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 1 kali, 2 kali dizikir. Setelah itu kemudian dicelupin. Waktu dicelupin di minyak panas, karena kesakitan akhirnya dia pingsan. Waktu Urwah bangun, sadar, dan beliau terkenal dengan khazinul Quran. Setiap hari baca 10 juz, nggak pernah lepas. Jadi 3 hari khatam, 3 hari khatam, selalu begitu. Sampai diberikan julukan khazinul Quran, artinya sahabatnya Al-Quran, gitu kan. Pada waktu itu, satu-satunya hari di mana 10 juz Al-Quran itu sempat lewat. Jadi dia cuma baca beberapa ayat, kata para ulama menanggapi karena dia sempat pingsan beberapa jam. Jadi itu proses amputasinya kurang lebih habis asar, dia sadarnya menjelang isya. Ringkas cerita, pada saat dia sudah sadar, lalu dia mengatakan kepada orang-orang sekitarnya, mana potongan kaki saya? Kaki saya yang sudah dipotong itu mana? Orang-orang bingung, kenapa kok dia minta kakinya? Maka waktu didatangkan dia pegang, lalu dia mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian, coba dijadikan ini sebagai prinsip hidup. Dia mengatakan, saya memuji Allah, alhamdulillah. Selama 40 tahun, kebetulan umur dia 40 tahun. Selama 40 tahun, engkau dipinjamkan oleh Allah di tubuhku, tidak pernah aku gunakan sekalipun untuk melangkah kepada maksiat. Maka dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang. Ini orang yang sudah menjadikan zikir memang bagian daripada kehidupannya. Baik, dokter. Ya, dia sudah. Ya. Kita potong sebentar. Mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah sekali. Ini belum selesai namanya ceritanya, dokter ya. Tapi ada makna yang sangat luar biasa kita dapat. Orang yang terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan lanjut bahasan kita tentang zikir sebagai perenungan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti pemirsa tidak akan lupa nomor telepon khusus. Awaludin di 0856901010 yang berinfak untuk pesantren dan Masjid Adz-Dzikra Gunung Sindur. Yang ingin umroh, yang ingin mendapat informasi tentang kegiatan Majelis Adz-Dzikra, silakan hubungi akhuna Awaludin di 0856901010. Insya Allah setelah zikir kita akan lanjutkan bahasan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Hatiku Sayang bertukar cerita dalam ceria, sekaligus memberi pencerahan bagaimana menjaga anak-anak kita agar tetap sehat. Buah Hatiku Sayang bersama Oka Oktavia dan Sanasa setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. TVRI, betul sekali. Lele ini dilengkapi dengan kumis. Kabar dari Petani, program yang memberi pencerahan pada sektor pertanian, memberi gambaran sekaligus bagaimana menyongsong era swasembada pangan. Serbu kayu, dedak, campur pertanian. Kabar dari Petani setiap Jumat pukul 8 di TVRI. Kita takbir dulu semuanya. Takbir. Allah.
Subhanallah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di studio adalah para pejuang-pejuang subuh. Qiyamul lail, salat subuh berjamaah, bahkan saum sunnah hari ini insyaallah ya. Semuanya. Makasih TPRI kasih gratis sahur. Allahu Akbar. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pemirsa juga bisa menghubungi kami di studio di nomor telepon 5743476 atau yang dari luar kota 0215743478. Sebelumnya kami sampaikan insya Allah murabi kita Bang Muhammad Arifin Ilham akan melaksanakan ibadah umroh di tanggal 20 Desember. Pemirsa yang ingin bersama dengan beliau dan jamaah Majlis Adzikra silakan hubungi Akhuna Awaludin di 0856 90.010. Dan insya Allah zikir kita bulan depan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 November. Mulai malam qiyamul lail berjamaah, kemudian sholat subuh, mendengarkan tausiah, dan kita laksanakan zikir muhasabah mulai pagi sampai dengan selesai langsung bersama murabi kita Bang Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Bang Arifin banyak yang menyampaikan salam kepada beliau. Kemarin kami baru saja kembali dari Tanah Suci melaksanakan ibadah haji, dan alhamdulillah di Tanah Suci bertemu dengan jamaah-jamaah yang sering menyaksikan acara Serambi Islami ini, dan mereka menitipkan salam untuk Bang Arifin. Dan salah satu ibu menyampaikan, tolong sampaikan infak saya untuk pembangunan Masjid Adzikra di Gunung Sindur, dan beliau titipkan uang dolar ini ya. Disampaikan dulu, mudah-mudahan beliau sedang menyaksikan juga acara ini. Telah disampaikan amanahnya Bunda ya. Terima kasih. Insyaallah. Ya, dan alhamdulillah juga ada beberapa jamaah yang menyampaikan langsung datang, dikumpulkan sebanyak 42.966.000 rupiah. Nanti kita akan doakan. Celengan-celengan. Ya, celengan datang dengan rupanya sudah ada penelpon. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bunda, dari mana? Saya Ibu Rosli dari Jakarta. Ya, silakan Bunda Rosli. Ustaz, saya mau menanyakan soal zikir ya. Apakah soal zikir itu selalu harus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Apakah kalau soal zikir yang lain seperti apa gitu Pak Ustaz? Selain dari subhanallah itu. Baik. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ayahanda siapa di mana? Ini Pak dari Pak Sulaiman dari Makassar, Pak. Pak Sulaiman dari Makassar. Silakan Pak Sulaiman. Ya, saya ingin tanyakan tadi ceritanya Pak Dr. Holik Basalama. Iya. Ini zikir yang bagaimana sampai tingkat mutunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Baik, dua penelpon kita jawab dulu ya. Bang Arifin, yang pertama, selain kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, ada nggak sih zikir-zikir yang lain atau bentuk zikir yang seperti apa sesungguhnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua zikrullah memiliki fadilah, keutamaan. Dan niat yang tulus lalu menyebut nama Allah karena kecintaan kepada Allah, maka semuanya menjadi istimewa. Subhanallah istimewa, la ilaha illallah istimewa, salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sangat istimewa, istighfar sangat istimewa, semua punya fadilah. Karena itu mana saja dari zikir itu yang dijaga, diazamkan, diwiridkan akan mengundang ma'unah, pertolongan Allah. Contoh di Sentul, zikir, istighfar mengundang hujan. Maka saat itulah jamaah, para hufat, anak-anak santri, guru-guru yang menghafal Quran minta ampun semua pada Allah. Istighfar banyak-banyak, ribuan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, Allah turunkan hujan yang lebat. Ini jamaah menyaksikan, jamaah Sentul menyaksikan apa yang terjadi. Hujan midrara, beruntun, berturut-turut.
lama banjirlah, nyamanlah suasana sentul. Nah, begitu pula dengan saat kita diuji oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat santai kita bisa subhanallah, walhamdulillah, itu wiridnya alam semesta. Alam semesta ini bertasbih. Burung bertasbih, gunung bertasbih, malaikat bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Lakukanlah semua dengan keilmuan, dengan keimanan dari hati yang dalam, kemudian lisan. Ana ma'abdi dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Zikir lisan lebih afdal daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan zikir lisan disertai lalai sekalipun lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Tapi zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Tetapi zikir hati disertai lisan, lafif kalamakum bizikrillah, basahilah bibirmu dengan banyak berzikir pada Allah, itu lebih baik daripada hati saja. Allahu Akbar. Jadi semua kalimat thayyibah itu zikir. Semua kalimat thayyibah. Jadi tidak hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Baik, kita yang kedua, Dr. Khalid. Ini sampai dahsyatnya begitu cerita tadi. Itu zikir macam apa itu yang sampai membuat bisa begitu? Kita punya sebuah kendaraan untuk menikmati ibadah itu. Dan itu adalah keyakinan. Itu semua ibadah, apapun, bila diikuti dengan keyakinan. Doa, kata Nabi SAW, Udu'u rabbukum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan keyakinan penuh akan diterima. Semuanya, membaca Al-Quran, sholat. Jadi ulama membedakan antara muslim sama mukmin. Muslim itu adalah orang yang mengerjakan 5 rukun Islam, tapi belum diikuti dengan rukun iman. Dia sholat, Allahu Akbar, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini nanti saya terima nggak pahalanya hari kiamat? Nah ini masih muslim. Kalau dia mukmin, tingkat setelahnya adalah orang yang sholat tahu Allah lagi melihat dia. Ini akan dicatat oleh malaikat, dia akan terima pada hari kiamat. Ada keyakinan, keimanan adalah keyakinan. Maka diikuti dengan itu. Saya kasih contoh yang lain. Ini terlalu banyak contoh seperti ini. Seperti misal Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau ingin melewatin sebuah lautan pada saat itu untuk menembus salah satu benteng Persia. Dan tidak ada. Ini kebetulan kisahnya sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 orang sahabat yang mulia. Pada saat pembebasan Persia di tahun 15 Hijriah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Mereka mau melewatin sungai dan tidak ada kendaraan, tidak ada perahu, tidak ada sesuatu. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah SWT dan dia mimpi melihat seluruh kuda-kuda muslimin itu menyeberangi ya, sungai pada saat itu. Dan sungai ini dalamnya oleh ahli sejarah dikatakan 6 meter, lebarnya itu mencapai 30 meter. Allah. Jadi ini bukan sungai yang kecil, sungai yang besar. Kuda pun dan unta kalau turun di situ, karena hewan-hewan tidak terbiasa berenang, maka tidak mungkin tenggelam. Tapi saat kemudian berkhutbah setelah sholat subuh menyampaikan kepada pasukannya, kalau saya sudah berdoa kepada Allah, diikuti keyakinan kalau mimpi itu dari Allah. Karena saya sudah berdoa, datang mimpi setelah doa, berarti ini jawaban. Maka dengan keyakinan dia mengatakan, saya akan memecikkan takbir 3 kali, setelah itu ikutlah turun bersama dengan saya. Maka seluruh sahabat yang hadir termasuk Salman Al-Farisi mengatakan, kami akan mematuhi Anda. Maka setelah takbir 3 kali turunlah 30.000 pasukan pada saat itu muslimin, turun semuanya sampai dikatakan karena ramainya turun sungai itu tertutupi. Dan begitu mereka turun, kata Sa'ad radhiyallahu anhu, tetaplah berzikir kepada Allah, saling menanyakanlah kabar satu sama yang lain. Jadi jangan tegang dengan air itu. Kuda mereka berenang, unta mereka berenang, belum pernah dalam sejarah manusia unta dan kuda bisa berenang. Kemudian pada saat pasukan-pasukan Persia melihat, mereka menyebutkan dengan bahasa Persia, kurang lebih artinya, ini yang kalian lawan bukan manusia tapi jin. Maka bubar semua lari gitu kan. Gara-gara itu Madain akhirnya takluk di tangan kaum muslimin. Takbir yang diucapkan bisa membuat tidak tenggelam kuda gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa dan terlalu banyak kisah berhubungan dengan masalah. Harus yakin ini. Ya dokter ya. Kalau nggak yakin jangan coba-coba. Antum muqinuna bil ijabah, kau yakin doa kalian diijabah oleh Allah, tentu disertai dibuktikan dengan ketaatan yang kuat. Istiqamah, komitmen, konsisten dalam syariatnya, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Jadi bagaimana yakin kalau maksiat? Jadi ya, keyakinan tidak bisa direkayasa. Hamba Allah yang beriman bahwa Allah yang mengatur alam semesta, yang memiliki, yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai semua peristiwa. Wallahu ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua yang terjadi pada kalian. Allah yang menatap, Allah yang mendengar. Dia buktikan dengan ketaatan memang sebelumnya. Karena iman lalu dia istiqomah, maka imannya utuh, kuat sekali. Nah, hamba ini yang mendapat pertolongan Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Kami menolong kamu dalam urusan dunia kamu, urusan akhirat kamu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah penuhi keperluanmu dan Allah kabulkan bila kamu berdoa. Jadi keyakinan itu adalah bangunan ketaatan. Ya, baik, kita terima dulu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, Ustadz Syukur. Assalamualaikum. Ada telepon dulu, Ustadz, kita tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Gunara. Ya Pak. Depok. Dari Depok. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus aja ya. Dengan Ustadz Arifin. Gini, dalam surat Al-Kautsar tidak terdapat huruf mim. Betul. Bisa diperjelas Pak dalam surat apa? Al-Kautsar. Baik. Al-Kautsar. Ya. Nah, lalu kita mentadabur Islam Nusantara. Ya, sekian begitu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Dari Pak Maksum dari Lampung. Pak Maksum dari Lampung. Silakan Pak Maksum. Saya ini gini, menderita sakit sudah puluhan tahun. Dari darah tinggi udah masuk ke jantung ini hampir 10 tahun. Mulai darah tinggi dari tahun 94. Jadi dikira apa termasuk yang paling mujarab untuk meringankan penyakit saya ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Maksum ya, zikir apa untuk beliau menghadapi penyakitnya? Ayahanda Maksum, di sini juga ada Bang Yanto, ya. Bang Yanto ini sehari berapa obat Bang? Obat jantung beliau. Beliau darah tinggi, jantung berapa? 12 macam. 12 macam obat. Kemudian setelah beliau berzikir, tahajud, berjamaah di masjid tidak putus. Berjamaah ke masjid tidak putus, dimulai dari subuh. Berapa tahun subuh tidak putus Bang? Dari tahun 2000 tidak putus ke masjid. Tahajud beliau tidak putus. Duha tidak putus, jaga wudhu terus menerus. Kemudian zikir yang terus diazamkan. Istighfar sudah berapa kali tembus? 1000 lebih Bang? Lebih 1000, sehari lebih. Allah. Nah tentu hadiah dari Allah, rahmat dari Allah, kesenangan beliau beribadah pada Allah. Bila aku mencintai hambaku, aku senangkan hambaku berzikir padaku. Nah setiap lafaz zikir itu ridho, setiap lafaz zikir itu rahmat, setiap lafaz zikir itu maghfirah, setiap lafaz zikir itu hidayah, setiap lafaz zikir itu barokah, ziyadatul khair, membuat dia dekat kepada Allah. Setiap zikir itu energi ibadah, amal, akhlak, dakwah, jihad. Kan itu nggak dapat dipisahkan zikir dengan semua syariat, dalam semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah itu zikir sosial dan utama sekali zikir. Dan terjemahan dari zikir itu ya sedekah. Makanya ahli tahajud, ahli infak. Ahli sholat, ahli zakat. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba yang menangis tengah malam itu menginfakkan sebagian besar harta mereka di jalan Allah. Karena itu bakhil bukan masuk dari kehusuan dari ibadah.
Orang kalau sudah khusyuk ibadah pasti sangat dermawan. Nah, zikir itu syifa, zikir itu dawa, obat. Arifin mengalami, Arifin pernah koma tahun 97. Yusuf Syukur saksi koma Arifin, patok ular 21 hari, 2 bulan terbaring menurut dokter. Apa Ustaz menurut dokter? Sudah idiot, impoten, itu paling takut itu. Paling takut, tapi hasilnya, oh Masya Allah. Semua, apa obatnya? Lo udah nggak bisa, nggak berdaya Arifin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dengarkan dengan iman. Kalau Allah bicara, dengarkan dengan iman. Quran itu syifa, obat jasmani, obat rohani. Menyembuhkan penyakit rohani kita. Bakhil, malas, sombong, dengki, dendam, Allah sembuhkan. Makanya siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, banyaklah zikir kepada Allah. Maka jadi energi, jadi sehat, ndak idiot, ndak lumpuh, apalagi impoten. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Surah Hud ayat 52. Dengan banyak beristighfar, Allah beri kekuatan atas kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan akal, kekuatan lisan. Kalau orang tua kuat zikirnya, anaknya dengar. Kenapa pemimpin nggak didengar? Karena kurang zikirnya. Ini kalau lisan banyak zikir, doa diijabah oleh Allah. Dan mengobati. Jadi kuat fisik. Kuat. Allah beri kekuatan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi juga jangan lupa bahwa sakit jasmani itu adalah rahmat, ampunan, dan sakit-sakat diam. Dalam diamnya itu doa mustajab. Inilah kesempatan untuk berzikir. Allah sakitkan untuk banyak berzikir. Insya Allah Allah sembuhkan. Baik, Ayanda Maksum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan, dan semua yang sakit, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita terima lagi penelpon, kita minta dulu nih Pak Muhammad Taba. Mohon maaf pemirsa yang ingin menelpon, tunggu sebentar, mohon bersabar. Kita dengarkan dulu laporan dari pelaksana pembangunan masjid dan pesantren Ad-Dzikra Gunung Sindur. Pak Muhammad Taba, silakan. Langsung Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya hendak memaparkan atau melaporkan perkembangan daripada pembangunan pondok pesantren dan masjid yang berada di Desa Cibadung di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Beliau agak takut menyebut Desa Cibadung karena insya Allah menjadi Desa Cisoleh. Amin. Gunung Sindur silakan datang langsung bisa lihat. Iya. Posisi sampai dengan hari ini secara keseluruhan 12,5 hektar, terdiri dari bangunan masjid, ada asrama, ada madrasah, dan ada rumah sakit, dan dikelilingin oleh infrastruktur jalan. Di sana juga ada bangunan miniaturnya berupa bulan sabit. Jadi nanti masjid dirangkul oleh bulan sabit. Kemudian dari posisi saat ini pembangunan masjidnya sendiri sudah sekitar 30-40%. Alhamdulillah. Menuju ke arah atas ini ya. Jadi ini baru masjid sejuta umat. Ya. Karena tukang ojek, tukang bangunan ikut nyumbang 10.000, 1.000 ikut semua. Ya. Posisi sudah di lantai kedua saat ini untuk persiapan cor, diharapkan dari pekan depan sudah bisa dilakukan. Tapi lantai utama yang bawah itu sudah selesai, dan alhamdulillah pada tanggal kemarin 10 Zulhijjah untuk sholat Idul Adha sudah dilakukan. Kemudian pada saat yang bersamaan juga ini juga dibangun untuk asrama ya, sudah mulai untuk asrama. Jadi di samping masjid tadi kita tetap terus diselesaikan hingga kubah dan bangunan yang lain. Ini juga bangunan asrama terdiri dari 10 unit asrama. Insya Allah untuk 2.000 santri penghafal Al-Quran. 1.000 untuk ikhwan dan 1.000 untuk akhwat. Tapi untuk tahun depan insya Allah kita mau targetkan dulu 2 unit bangunan, agar supaya nanti yang ada meramaikan masjid juga ada. Jangan sampai masjidnya sudah jadi megah tapi yang mengisinya tidak ada.
Dan ini juga kami proses sesegera mungkin, mudah-mudahan strukturnya juga bisa segera. Butuh biaya berapa semua Bang? Untuk satu bangunan seluruhnya itu, dulu? Seluruhnya itu ada 10 bangunan kali 3,4 miliar Ustadz, jadi mungkin 34 miliar ya. Itu memang besar tapi kita bertahap membangunnya. Barangkali ini satu dulu atau dua langsung, dibutuhkan satu unit asrama 3,4 miliar rupiah. Masjidnya keseluruhan itu sekitar 20 miliar. Dan posisi saat ini membutuhkan yang paling utama tadi gambar tiang tadi, gambar yang masjid tadi, bangunan masjid itu masih ada 99 tiang di lantai terakhir Ustadz. Berapa Bang kalau ikut lelang amal? Untuk di tiang ke atas ini ya, yang ke atas itu sekitar 7.000 ke atas ya, menuju ke kubah ke atas itu 7 juta rupiah Ustadz per tiang. Kemudian itu lantai masih menganga ini juga membutuhkan bantuan segera. Untuk 1 meter perseginya sekitar 1,8 juta rupiah. Kemudian nanti ada kubah, satu kubah kira-kira 300 juta. Kalau susah tapi ingin beramal juga, persak semennya berapa? Ya sekitar 60 sampai 70 ribuan tergantung dari tipenya gitu Ustadz ya. Ini jadi masih punya amal kesempatan 10.000 juga boleh ya Bang? 10.000 juga boleh, tidak apa. 5.000 juga boleh Ustadz. Boleh, 1.000 juga boleh. Kalau tidak doakan. Doakan, Masya Allah. Ini kebutuhan semen secara keseluruhan ini sekitar 35.000 sak masih. 35.000 sak. Boleh datang langsung bawa sak-saknya. Ya, kalau jamaah dikir misalnya 10.000 aja sudah 10.000 sak Ustaz. Kalau 3 kali dikir sudah selesai ini sebetulnya sudah. Sudah 35.000 gitu barangkali. Berkahi semua yang beramal. Ini Ibu mau menyerahkan amalnya Bang. Ya. Silakan Bang Taba terima. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi ada yang hadir di studio ini seorang ibu dan ingin langsung menyerahkan infaknya untuk pembangunan. Masya Allah. Diterima Bunda ya sama Pak Taba, makasih. Allah balas berkahi Bunda, berkahi semua yang beramal jariah, sehat walafiat. Allahu Akbar, makasih. Ya, baik. Kemudian yang kondisinya di samping ada bangunan juga ada jalan ini ya. Jadi ini sudah di sekitar lingkungan masjid juga sudah dibangun jalan, kemudian ada proteksi untuk tanah karena ini bangunan masjid kami taruh bagian yang paling tinggi di ketinggian 57 meter dari permukaan air laut. Insya Allah Arifin hari Ahad besok ya jam 8 jam 9 ada di Gunung Sindur, Desa Cibadung. Insya Allah. Kalau ingin beramal gimana Bang? Hubungi siapa? Hubungi Ustadz Awaludin di 0856 90.010. Baik, baik, jazakumullah Pak Muhammad Taba. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan catat baik-baik nomor 0856 90.010 atau menyerahkan saat zikir. Silakan hadir langsung di acara zikir di Sentul tanggal 20 Muharram 1437 Hijriah atau tanggal 1 November, atau langsung ketemu dengan murabi kita Bang Arifin Ilham. Ada panitia juga di sana. Yang ingin umroh, yang ingin dapat informasi kegiatan adzikro, silakan hubungi sekali lagi akhuna Awaludin 0856 90.010 dan insya Allah pemberangkatan umroh tanggal 20 Desember. Baik, kita berzikir terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu kepedulian terhadap lingkungan hidup terasa mulai surut. Indonesia Hijau mengajak peduli lingkungan, peduli udara bersih, kembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Tanam masih dalam suasana peringatan Hari Pohon Sedunia yang jatuh pada 21 Indonesia November. Hijau, setiap Kamis pukul 8 di TVRI. Sebenarnya kita mau masak
apa sih hari ini? Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Nanti rasanya mau lebih segar lagi itu tinggal diterapin sama jeruk nipis. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiba di penghujung acara Serambi Islami kita hari ini. Tapi jangan lupa setiap Kamis bersama kita di acara Serambi Islami pasti akan mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu, dan insya Allah semakin senang kita berzikir. Bang Arifin, jadi kesimpulan tentang zikir itu sebagai perenungan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, zikir tidak dapat dipisahkan dengan syukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hamba yang berzikir itu karena ia bersyukur pada Allah. Karena bersyukur ditambah nikmat lagi oleh Allah. Nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, zikir lagi, syukur lagi, zikir lagi, syukur lagi. La azidannakum. Sebenarnya kenikmatan yang paling nikmat adalah sifat syukur itu sendiri dengan semangat zikrullah. Nah, dari zikir itu menjadi energi ibadah, senang sholat, nikmat sholat, khusyuk sholat, terutama sholat malam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimit sholata li dzikri. Allahu akbar, berdiri ingat Allah, ruku ingat Allah, sujud ingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka hamba yang sudah terbangun kesadaran ingatannya kepada Allah dalam sholatnya, garis bawahi, dibangun pada keimanan, karena keimanannya dalam sholat, sehingga dia ingat Allah, dia ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah dalam sholatnya, dan ia sadar sedang berhadapan dengan siapa dalam sholatnya. Itu yang terjadi pada dirinya sehingga dia menikmati sekali sholatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail. Subhanallah. Maka lahirlah amal yang mulia, lahirlah akhlak yang mulia, lahirlah semangat dakwah yang istiqamah, yang tulus. Lahirlah jihad dengan segala keberkahannya. Maka zikir menjadi energi dan melahirkan kepribadian yang luar biasa. Dunia menjadi majelis zikir. Tidak hanya tadi seperti yang beliau sampaikan, tidak hanya majelis yang seperti ini. Dunia ini menjadi majelis zikir. Bumi menjadi masjid. Rumah, kantor, hotel menjadi musola. Meja kerja, tempat ia berpijak, kamar tidur jadi hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih, matanya penuh kasih sayang menatap, hatinya terus bergerak doa, pikirannya baik sangka, optimis, tidak suuzon. Dunia ini sudah surga bagi orang yang tidak baik sangka. Dan itu buah dari zikir. Tangannya sedekah, kekuatannya silaturahim, cita-citanya tegaknya syariat Allah, dan hidup bahagia dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kesibukan hamba yang berzikir itu adalah asyik memuhasabah diri, tidak tertarik membicarakan apalagi aib orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, tiada sesuatu pun yang tersembunyi di matamu. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat. Betapa banyak maksiat yang telah kami lakukan, bahkan kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, seluruh tubuh ini sudah melakukan dosa, tapi Kau masih beri kesempatan hidup, Kau masih beri kesempatan kami berdoa, masih beri kesempatan untuk menengadahkan tangan ini kepadamu. Ya Allah, kami yang banyak dosa ini ampunilah ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Mohon ya Allah, angkat semua dosa kami, bersihkan semua dosa kami. Beri kesempatan kami memperbaiki diri kami. Jadikanlah taubat kami taubatan nasuha. Ya Allah, rahmati ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah membimbing kami, sahabat-sahabat kami, jamaah zikir, semua ya Allah, semua yang menyaksikan kami kaum muslimin muslimat.
baik yang hidup saudara kami, apalagi yang sudah wafat, apalagi yang sudah wafat, apalagi yang sudah wafat. Ampuni semua mereka ya Allah, waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Amin ya Rabb. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Rabb. Ya Rabbana, tolonglah kami senantiasa berzikir kepadamu. Amin. Senantiasa berzikir kepadamu. Amin. Senantiasa berzikir kepadamu di mana, kapan, bagaimanapun ya Allah. Amin. Terutama menjelang akhir hayat kami ya Allah. Jaga hati kami, pikiran kami, lisan kami untuk selalu berzikir kepadamu. Tolonglah kami agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Amin. Tolonglah kami senantiasa dapat beribadah terbaik kepadamu. Amin. Ibadah yang nikmat, ibadah yang khusyuk, terutama salat malam. Perkenankan kami menjaga salat malam hingga akhir hayat kami. Kau beri kenikmatan salat malam. Itulah zikir yang paling kau suka ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkahi negeri kami dengan hadirnya. Amin, ya Segera hadirkan pemimpin yang sangat soleh, ya Rabb. pemimpin yang sangat mencintaimu, Amin, ya dan Rabb. mengajak kami mengingatmu, mengajak kami mencintaimu. Amin ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Subhan, berkahi negeri kami ya Allah. Turunkan hujan rahmat-Mu ya Allah. Ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Senangkan kami berzikir ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah.